Ada 7 perbedaan antara PNS dan P3K nih guys. Mana nih gajinya yang lebih tinggi? Oke, okay. Welcome back to my channel guys ya. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa share video ini ke teman-teman yang membutuhkan informasi seputar pemerintahan, seputar Jawa Barat, seputar Indonesia, berita terkini dan terupdate. Oke okay, guys, inilah 7 perbedaan antara PNS dan P3K nih ya. PNS atau disebut pegawai negeri sipil dan P3K atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja sama-sama merupakan aparatur sipil negara atau yang disebut ASN yang ada di Indonesia guys. Lantas apa perbedaan kedua pekerjaan ini? Sama-sama ASN dong. Seperti diketahui PNS dan P3K adalah bagian dari ASN yang bertugas melayani publik. Meski sama-sama bekerja di kementerian, pemerintah pusat, hingga pemerintah daerah, kedua pekerjaan ini memiliki beragam perbedaan. Perbedaan ini meliputi dari karir, batas usia masuk, proses seleksi, gaji, tunjangan. Berikut penjelasannya guys. 1. Pengertian PNS dan P3K. Pengertian PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pegawai negeri sipil atau PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS merupakan sumber utama yang mengisi jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial. Yes, itu. Pengertian P3K sekarang. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2018 dijelaskan, P3K adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu untuk menjadi ASN. Pengangkatan P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi kalau PNS mah udah langsung ya, tidak ada perjanjian kontrak ya. Kalau misalkan P3K itu ada perjanjian kontrak ya dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan PNS dan P3K yang pertama adalah status kerja. 1. Status kerja. PNS memiliki status kerja sebagai pegawai tetap. Artinya, mereka akan diberhentikan secara hormat jika sudah masuk masa pensiun. Namun PNS bisa diberhentikan secara tidak hormat jika melakukan pelanggaran. Nah, itu kalau PNS-nya. Sekarang P3K. Hal ini berbeda dengan P3K yang berstatus kontrak dengan masa kerja paling sedikit selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi. P3K diberhentikan secara hormat ketika masa kontrak berakhir. Jadi kalau P3K itu ada kontraknya ya. Kalau misalkan kontraknya habis ya sudah selesai. Yang kedua, karirnya. Nah, kalau PNS dapat di jenjang yang lebih tinggi seperti ke jenjang muda, media, dan utama. Mereka juga memiliki peningkatan golongan sesuai lamanya dia bekerja. Jadi ada tingkatannya kalau PNS, guys ya, ada muda, media, ada utama ya. Kalau P3K terkait jenjang karir P3K tidak memiliki aturan manajemen. Mereka diangkat untuk mengisi jabatan kosong dalam waktu tertentu. Jika seseorang P3K yang ingin naik jabatannya, mereka harus mengikuti rekrutmen ulang pada lowongan jabatan yang lebih tinggi. Jadi kalau misalkan dia pengen naik jabatan harus rekrutmen lagi ya. Atau kalau misalkan ada lowongan lagi jabatan yang lebih tinggi dia harus rekrutmen lagi dan harus tes lagi kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah batas usia masuk. PNS menurut pasal 23 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dijelaskan pelamar calon pegawai negeri sipil CPNS harus berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat mendaftar. Jadi usia 18 sampai dengan 35 itu bisa mendaftar ya kalau PNS. Kalau P3K usia minimal calon P3K itu pasal 16 huruf A Peraturan Pemerintah 49 tahun 2018 adalah 20 tahun, kemudian batas usia maksimal adalah 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Yang keempat adalah proses seleksinya guys. Kalau PNS itu seorang yang berminat menjadi PNS wajib mengikuti CPNS. Ada CPNS-nya ya. Kalau misalkan sampai 3K berbeda. Dengan rangkaian tes seleksi administrasi, seleksi kompetensi atau SKD dan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Seleksi lainnya adalah administrasi, wawancara dan tes praktik. Kalau P3K
calon P3K akan mengikuti tes seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi teknis, dan seleksi kompetensi sosial kultural, seleksi administrasi, wawancara, dan tes praktek. Itu guys ya. Yang kelima itu masalah gaji. Nah, ini gaji yang sering kata ditunggu-tunggu ya. Gaji PNS diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024, sedangkan gaji P3K diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 98 Tahun 2023. Berikut perbedaannya. Golongan gaji PNS golongan 1A itu sampai dari 1 juta sampai 2.500.000 guys ya. 1B 1.800.000 sampai 2.600.000. Golongan 1C 1.900.000 sampai 2.700.000. Ini banyak sekali ya, golongan 1, 2, 3 sampai 4. 4 sampai 4E ya. Golongan 4E itu 3.800.000, 6 juta sampai dengan 6.373.000 ya. Itu golongan terbesarnya 4E ya. 3.800.000 sampai dengan 6.373.000 ya. Kalau gaji P3K itu golongan 1 1.700.000 sampai 2.600.000-an ya. Golongan 2 1.900.000 sampai 2.800.000, golongannya sama ya. Nah, tapi di sini kalau di P3K itu golongan itu sampai dengan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sampai golongan 17 yes ya. Jadi kalau PNS itu sampai 4E ya, golongannya sampai 4E. Kalau P3K itu sampai golongan 17 ya. Gajinya itu 4.132.000 sampai 6.786.500 ya. Jadi golongannya berbeda ya. Nah, kalau PNS itu sampai 4E, kalau golongan P3K itu sampai golongan 17 ya. Jika melihat dari gaji tertinggi, P3K memiliki gaji yang lebih tinggi dibanding PNS. Gaji tertinggi P3 golongan 17 bisa mencapai 6.786.500. Sedangkan gaji PNS pada golongan tertinggi 4E adalah 6.373.000. Jadi antara P3K dan PNS gajinya lebih tinggi P3K ya. Nah, ini tunjangannya guys. Kalau tunjangannya yang keenam, tunjangannya PNS itu tunjangannya termasuk tunjangan kinerja, tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan makan, dan tunjangan jabatan ya. Kalau P3K tunjangannya, sementara itu tunjangan untuk P3K adalah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, dan tunjangan jabatan fungsional dan lainnya ya. Itu tunjangannya. Yang ketujuh, yang terakhir adalah masa pensiun. Kalau PNS itu masa pensiunnya adalah 58 tahun untuk pejabat administrasi dan 60 tahun untuk jabatan pimpinan tertinggi ya. Kalau administrasi itu sampai 58 tahun, kalau yang tertinggi itu 60 tahun guys. Kalau P3K, ASN berstatus P3K tidak memiliki masa pensiun karena masa kerja mereka habis sesuai kontrak. Kalau kontraknya 1 tahun ya udah selesai 1 tahun gitu kan ya. Itulah perbedaan PNS dan P3K itu kan. Menurut kalian bagaimana guys yang sudah menonton video ini ya? Jangan lupa like dan komen, di komen aja menurut kalian ya. Perbedaan antara ini menurut kalian, PNS nih gajinya nih gedeannya P3K gitu kan, menurut kalian gimana ya? Ngaruh apa enggak ya untuk masyarakat kita yang biasa aja bukan pegawai. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe. Itulah 7 perbedaan antara PNS dan P3K gitu kan. Jangan lupa di share aja video ini, jangan sampai teman-teman kalian nggak tahu antara perbedaan PNS dan P3K ya guys ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like dan subscribe lagi ya guys ya. Yang like dan subscribe semoga masuk surga, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.